Drama GBK yang membekas, jejak kontroversi Kim Sang-sik di final Piala Asia 2025. Kotor, curang, tidak sportif. Tiga kata itu membahana, menggema dari tribun megah Gelora Bung Karno hingga lorong-lorong gelap media sosial. Sebuah tuduhan serius, sebilah belati tajam yang kini menancap di punggung Kim Sang-sik, pelatih kepala tim nasional Vietnam. Di tengah euforia kemenangan atau mungkin kekalahan pahit timnas Indonesia di final Piala Asia 2025, sebuah narasi baru muncul. Kim Sang-sik dituding sebagai dalang di balik permainan kotor yang mencoreng kesakralan lapangan hijau. Kita semua tahu final adalah panggung para dewa. Dua tim terbaik bersua, memperebutkan satu trofi di hadapan puluhan ribu pasang mata yang haus akan keindahan sepak bola. Namun, di balik riuhnya sorakan dan gemuruh genderang, ada bisik-bisik yang semakin keras. Apakah Vietnam bermain untuk menang atau bermain untuk menghancurkan? Saat peluit panjang ditiupkan, mengakhiri laga yang penuh drama dan intrik, bukan hanya skor akhir yang menjadi perbincangan. Ada insiden, ada gestur, ada kebetulan yang terlalu sering terjadi untuk bisa diabaikan. Pemain-pemain Vietnam dengan raut wajah dingin dan sorot mata tajam seolah menjelma menjadi gladiator yang siap melakukan apa saja demi kemenangan. Tackle keras yang terlambat, dorongan tak terlihat, provokasi kecil yang mengikis emosi lawan, hingga simulasi yang memancing kartu kuning. Semua itu, entah bagaimana, tampak terstruktur, terencana, dan yang paling mengerikan, terlatih. Tentu saja, tuduhan semacam ini bukan hal baru dalam dunia sepak bola. Setiap pertandingan besar selalu menyisakan narasi di luar lapangan. Namun, kali ini ada yang berbeda. Suara-suara sumbang bukan hanya datang dari fans yang kecewa, melainkan dari analis, pengamat, bahkan beberapa mantan pemain yang merasakan langsung atmosfer di lapangan. Mereka menunjuk satu nama, Kim Sang-sik, sosok yang semula dielu-elukan sebagai arsitek kebangkitan sepak bola Vietnam, kini terancam dilabeli sebagai profesor kotor. Bayangkan saja, seorang pelatih yang seharusnya menjadi panutan, penjaga moralitas olahraga, justru dituduh mengajarkan anak didiknya untuk melewati batas. Bukan sekadar taktik cerdik, bukan sekadar dark arts yang lazim di sepak bola modern, melainkan sesuatu yang jauh lebih fundamental, pelanggaran aturan yang disengaja demi keuntungan sesaat. Ini bukan lagi soal kalah atau menang, melainkan soal integritas. Ini bukan lagi soal strategi, melainkan soal etika. Jika tuduhan ini benar, maka dampaknya akan berlipat ganda. Pertama, tentu saja pada citra Kim Sang-sik pribadi. Namanya yang semula berkilau, kini terancam tercoreng selamanya, menjadi sinonim dengan kecurangan. Kedua, pada reputasi tim nasional Vietnam. Label tim kotor bisa menempel erat, sulit dilepaskan, dan akan menjadi beban berat dalam setiap turnamen yang mereka ikuti. Federasi sepak bola Vietnam pun tak luput dari sorotan. Bagaimana mereka bisa membiarkan ini terjadi? Apakah mereka menutup mata atau justru merestui? Yang paling sinis adalah jika para pemain muda di Vietnam melihat pelatih mereka yang dihormati mengajarkan taktik semacam ini, apa yang akan mereka pelajari? Akankah mereka menganggap bahwa untuk meraih kemenangan, segala cara dihalalkan, bahwa sportivitas adalah sekadar dongeng pengantar tidur, dan bahwa permainan bersih hanyalah mitos bagi yang lemah? Ini adalah pukulan telak bagi pondasi sepak bola itu sendiri, sebuah racun yang perlahan-lahan bisa mengikis semangat fair play dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi. Kita telah melihat bagaimana Piala Asia 2025 di GBK meninggalkan jejak tak terhapuskan, bukan hanya gol-gol indah, penyelamatan heroik, atau selebrasi yang menggetarkan jiwa. Kali ini ada noda yang sulit dibersihkan, sebuah pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apakah demi kemenangan, kita siap mengorbankan segalanya termasuk kehormatan Kim Sang-sik? Sang profesor kotor dari Vietnam kini berada di persimpangan jalan. Bagaimana ia akan menjawab tuduhan-tuduhan ini? Akankah ia membantah, meminta maaf, atau justru diam seribu bahasa? Satu hal yang pasti, publik menuntut jawaban, karena di atas lapangan hijau bukan hanya kaki yang berbicara, tetapi juga hati nurani. Dan di final Piala Asia 2025 ini, hati nurani seolah teriak meminta kejelasan.